Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadlina Ningrum, NPM 191434103, kelas 5I PGSD, mata kuliah pengembangan IPA SD. Nah, berikut adalah media pembelajaran kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Baik anak-anak ibu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak video pembelajaran tentang teks non-fiksi, siswa mampu menguraikan pendapat pribadi tentang teks bacaan dan mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan. Dan siswa mampu menguraikan pendapatnya terhadap pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, perhatikan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pergi pelajari. Baik anak ibu semua, berikut ada teks tentang non-fiksi yaitu tempat hidup tanaman teh. Kalian perhatikan teks berikut dan kerjakan LKPD yang telah ibu siapkan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, anak-anak semua gimana? Telah selesai membacanya? Jika telah selesai membaca, silahkan kerjakan LKPD yang telah ibu siapkan berikut. Baik anak-anak, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Sebelum teh menjadi minuman yang dapat dikonsumsi kita semua, ada banyak jenis pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan teh. Yang pertama, ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan terakhir pengemasan teh. Nah, sekarang coba anak-anak cari jenis-jenis pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggal dan tulis di buku masing-masing dan diskusikan dengan teman sebangkunya. Nah, anak-anak semua, berikut ada teks tambahan agar kalian menerima informasi lebih tentang pentingnya sikap menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dengan judul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh kepiting kecil.
Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu, tiba-tiba di hutan bakau, nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda. Tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang akan menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur dengan penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, itu teks tentang sikap atau pentingnya menjaga upaya dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar.
Setelah kalian membaca teks ini, coba kerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, terima kasih telah menonton video media pembelajaran kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.